Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji Jawahirul Balaghah. Pokoknya mulai ya ini kita rutin lah, mau Habib Zainal Habib Makmur datang atau enggak kita ngaji. Ya masalahnya kita ditagih mulu di YouTube, kapan ini ditanya terus gitu loh sama ya jamaah al Facebookiyah, al YouTubiyah gitu ya. Jadi ya kalau nggak di ini kan nggak kelar-kelar, nggak hatam-hatam kan begitu. Baik, sekarang masih Al-Babur Rabi yang nomor 3. Kalau kitab kalian yang tadi udah ketemu ini udah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kaitannya al-mabhasul awal fi zikril musnad au khadfihi. Kenapa musnad ilaih disebutkan, atau kenapa, kapan pula musnad ya bukan musnad ilaih itu dibuang. Nah sekarang yang ketiga, kenapa musnad ilaih disebutkan. Yang ketiga, wakal dha'fi tanabbuhis sami'i, dan seperti lemahnya daya ingatnya sami, orang yang mendengarkan. Nahu qaulihi ta'ala, dalam surah Ibrahim ayat 24, asluha sabitu wa far'uha fis sama. Asluha bermula, asalnya atau pokoknya, syajarah sabitun itu melekat tetap, wa far'uha dan bermula cabangnya itu fis sama'i di langit. Idlau hudhifa sabitun rubbama la yatanabbahu sami' li dha'fi fahmihi. Itu kenapa sabitun? Sabitun itu kan khobar. Khobar itu dalam balaghah disebut musnad. Kalau dalam bahasa nahwu khobar. Khobar atau fi'il itu adalah namanya musnad. Idlau hudhifa, karena kalau dibuang apa sabitun, lafadz sabitun yang sebagai khobar, rubbama la yatanabbahu, terkadang tidak ingat siapa as-sami'u, orang yang mendengar, sami, li dha'fi fahmihi, karena lemahnya pemahaman sami, maka sabitun itu disebut. Artinya zikrul musnad ilaih, zikrul musnad alasannya dha'fu tanabbuhisa sami. Oke ya, gampang ya, paham? Mahfuz, paham nggak? Ini Munziri mana? Buru atau Munziri? Wah, kumaha aku. Nuka opat arrobe wakar raddi, dan seperti membalas, menjawab. Di situ radun bukan menolak tapi membalas. Alal mukhotobi, atas mukhotob, orang yang diajak bicara. Nahu qaulihi ta'ala, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Surat Yasin surat 79. Jawaban di qaulihi mayyuhil idhama wa yaramim. Kan berarti bawahnya dulu. Man, bermula siapakah? Yuhyi itu menghidupkan, siapa man? Kan gitu kan awalnya. Al idhama pada tulang belulang, jamanya azmun idham. Wahia hale bermula idham, ramimun itu rusak. Nah, siapakah yang menghidupkan tulang belulang saat tulang belulang itu rusak, hancur, orang mati, ya kan?
selama bertahun-tahun. Lah kan hancur, dagingnya busuk, tulang belulangnya hancur, kan gitu kan? Paling tinggal sisa-sisa ini doang, uratnya nggak ada. Siapa? Ini kan pertanyaan orang kafir. Nah, dijawab oleh Allah, "Qul, katakanlah Muhammad, yuhyi, akan menghidupkan." Nah itu yuhyi kan fi'il. Fi'il itu musnad, disebutkan ha pada al-idham, alladzi, siapa zat, ansa'a yang menciptakan, gampangannya lah, membuat ha pada idham awwala marrotin, dalam awal permulaan. Yang menciptakan tulang belulang awal permulaan siapa? Allah. Maka jawaban dari ayat ucapan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mayyuhil aidhama wa yaramim, adalah allazi angsha'aha awwala marrah. Maksudnya yuhyi hallazi. Nah itu loh, ayat yuhyi itu fi'il. Fi'il dalam balaghah namanya musnad. Nah, musnad disebutkan karena untuk membalas, menjawab raddi, yang dimaksud adalah membalas. Gitu loh. Oke, perlu apa nih? Oke, lanjutannya yang kelima. Wa kaifadati annahu fi'lun. Wa kaifadati, dan seperti faedah udah biarin, udah ngebel. Orang udah ditolak masih ngebel. Tolak aja. Wa kaifadatin, itu boleh kalian baca wa kaifadatin annahu fi'lun, boleh. Kalian jadikan jumlahnya annahu mudhof ilaihnya ifadati, kok boleh. Wa kaifadati annahu, dan seperti faedah sesungguhnya musnad, fi'lun itu fi'il. Boleh juga wa kaifadatin, dan seperti memberi faedah annahu, pada sesungguhnya. Boleh gitu loh. Fi'lun itu fi'il. Oh gitu, oke? Perlu. Nyambung ya? Itu maksudnya, tapi ntar kalian contohnya lah. Fayufidu, kalau musnad berupa fi'il. Nah ini, ingat ya yang dalam awal-awal pembahasan dunia balaghah. Fayufidu, maka memberi faedah apa fi'il, at-tajadduda, pada makna tajaddud. Apa tajaddud? Yang selalu baru. Yang silih berganti. Gitu loh. Wal khudusa, dan kudus, perkara yang baru. Kalau fi'il mempunyai faedah tajaddud wal kudus, wa muqayyadan, dan khale dikayiti, dibarengi, diberi kriteria bi ahadil azminati, dengan salah satu zaman-zaman as-salasati, yang tiga. Zaman yang tiga, madhi, mudhari, amar, dalam arti madhi, hal, atau istiqbal. Kalau fi'il pasti nggak lepas dari tiga. Koma zaitun, yakumu zaitun, atau kum. Nah, kan gitu. Koma madhi, yakumu hal, atau istiqbal. Kalau kum pasti istiqbal. Kan gitu kan. Nah kalau musnad, udah nanti contohnya lah, itu bawahnya kan paling enak. Bitorikil ikhtisori, dengan cara meringkas, simpel kalau pakai fi'il. Nggak ada keterangan zaman, karena dalam fi'il itu udah mengandung zaman, kan gitu.
Itu yang dimaksud bitorikil ikhtisor. Au kaifadatin sama yang atasnya tadi, atau seperti faedah, memberi faedah anahu pada sesungguhnya musnad ismun itu isim. Nah kadang-kadang musnad berupa isim, berarti umpamanya khobar. Nah, kalau musnad berupa isim, fayufidu maka memberi faedah apa musnad yang berupa isim, isim tapi musnad itu maksudnya as-subuta pada makna subut. Subut itu gampangnya permanen, tetap. Kalau tajadud wal hudus itu boleh diartikan lawannya permanen itu temporer. Ngerti kan? Kalau musnad berupa fi'il, maka dia mempunyai makna tajadud dan kudus. Maksudnya temporer. Tapi kalau musnad berupa isim, dia mempunyai faedah subut permanen. Nah, lebih gampangnya mutlakon dengan mutlak. Maksudnya mutlak zaman khal, zaman madhi, khal atau istiqbal itu maksudnya. Kalau yang tajadud wal khusus kan muqayyadan bi ahadil azminah, nyambung nggak? Ini keren loh kalau kalian paham. Nahwu qaulihi ta'ala. Itu dalam surah An-Nisa 142. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ini saya tulis, Dar. Enggak usah ada keterangannya kok. Yukhadi'una, selalu menipu siapa orang-orang munafik Allah pada Allah, seolah-olah orang munafik itu menipu Allah kan gitu, padahal wahua khali. Ini yang lain udah kemana, ngapain, aduh wahua khali bermula Allah itu khadi'uhum, orang yang menipu mereka. Nah itu dalam ayat yukhadi'una Allah fi'il mudhari. Nah, mudhari kan zaman khal atau istiqbal. Nah kan temporer. Tempo-tempo mereka merasakan atau seolah-olah menipu kepada Allah. Padahal wahwa khadi'uhum. Nah, wahwa mubtada musnad ilaih. Khadi'uhum, khobar kan berarti musnad. Allah yang permanen secara pasti menipu mereka. Ngerti maksudnya? Wah ini kan keren. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'una berupa fi'il mudhari. Fi'il kan? Musnad berupa fi'il. Nah itu mempunyai mana tajadud wal hudus. Itu garis bawahi. Begitu loh. Nah itu yang dimaksud. Fa inna yukhadi'una. Nah ini dikasih penjelasan. Maka sesungguhnya ayat yukhadi'una tufidu itu memberi faedah apa yukhadi'una. Perlu ada ya mana tadi? Ya kan sambil mengendalikan kurban. Ini ada yang mau bayar kurban, nanya berapa duit. Nah, gitu. Jadi kurban ya jangan kurban perasaan melulu lah ya. Tufidu itu memberi faedah apa ayat yukhadi'una at-tajadduda pada makna tajaddud, memperbaharui, yaitu apa tadi temporer, sewaktu-waktu gitu kan. Ba'da marrotan, dalam satu marroh, dalam satu kesempatan, dalam satu kali. Ba'da ukhra, nah itu mundiri mana
kudu terang. Ba'da ukhra ay ba'da marrotin ukhra. Walaupun itu enggak ada marroh, takdirkan sendiri. Ukhra itu naat, man'utnya dibuang. Ay marrotin ukhra, maka itu ukhra enggak akor. Karena sifat dari marroh. Marroh itu mu'annas, begitu loh. Mamanya kalau yang tadi kalian baca min kalimata ini fa'aksaro, kan gitu kan? Nah itu beda gitu loh. Muqayyad dan khale dikaidi bizamani dengan zaman. Yukhadi'una berfaedah tajaddud marrotan ba'da ukhra. Oke? Mereka selalu menipu Allah, kan gitu. Namun selain dia itu fitu tajaddud muqayyad dan bizaman, terikat dengan zaman, hal atau istiqbal min ghairi iftikorin, dari tanpa butuh ila korinatin kepada korinah, dalil yang membersamai, dalil yang menyertai. Men kalau menyertai kan takutnya salah paham lu tai siapa tahu ya, jangan dengerinnya kayak Alvin sambil ngantuk. Jadi ngatain gua ya, padahal menyertai maksudnya bareng katanya. Lah karena ngantuk, makanya nggak boleh ngantuk kalau ngaji. Ayo sendirian ya Allah, yuk. Emang Dipa ngapain? Pada sakit, udah biarin aja dah. Oke, tadullu yang menunjukkan apa korena alaihi atas zaman kadhikril ana, seperti menyebutkan lafaz al ana, awil ghad atau ghad, besok al ana ayeuna, itu zaman khal. Kalau ghad berarti istiqbal. Itu kalau yukhadi'una, gitu loh. Wa qauluhu, dan bermula firman-Nya Allah, wa huwa khadi'uhum, yaitu ayat wa huwa khadi'uhum, tufidu itu memberi faedah. Apa qauluhu itu tufidu ya? Iya kan, wa qauluhu wa huwa, ya udah nggak apa-apa kepada ayat, karena tak tufidu as-subuta pada makna subut, ketetapan permanen, mutlakon secara mutlak, min ghairi nadhorin, dengan tanpa memandang ila zamanin kepada zaman. Jadi wahuwa khadi'uhum itu malah absolut mutlak, maksudnya mutlak, mau zaman khal kek, mau zaman istiqbal kek, mau zaman madhi sekalipun, khadi'uhum. Kalau yukhadi'una kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau nggak menunjukkan al-ana ya ghadan, kalau nggak khal ya istiqbal, tajaddud, ngerti kan? Tapi kalau khadi'uhum isim fa'il, berupa isim, nah itu maksudnya. Nah ini kan penting musnad ya, menjadi terang tuh. Yo orang tulis tah nih, nggak apa-apa iklan. Yukhadi'una Allaha, wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'una selalu menipu. Ini dalam, karena mudhari ini dilalahnya dua, kalau enggak hal ya istiqbal, kan begitu. Kalau hal biasanya al-ana, kalau istiqbal gojan, kan gitu secara kodifikasi waktu. Ini kan mau nggak mau dalam kalimat ini ada tersirat makna al-ana atau godan karena fi'il mudhari. Sementara wa huwa khadi'uhum, nah yukhadi'una ini kan fi'il. Oke, wawunya fa'il kan musnad ilaih, wawunya. Yukhadi'una fi'il berarti musnad. Ketika musnad berupa fi'il mudhari itu menunjukkan makna tajaddud wal hudus.
temporer. Sementara kalau ini mubtada berarti musnad ilaih, khodi'um khobar. Khobar juga namanya musnad. Nah, musnad berupa khodi'u dimudhofkan ke hum, kan isim. Nah, musnad atau khobar berupa isim itu mempunyai makna subut, ketetapan, permanen. Mereka orang-orang munafik menipu Allah itu kaitannya terikat waktu. Tapi wahuwa khodi'uhum, Allah menipu mereka permanen, nggak terikat dengan waktu, terus menerus. Itu maksudnya subut. Nyambung ya. Nah, itu baca Quran sambil diangan-angan, itu baru hatinya tentram. Alvin dengerin, ngantuk sih ya. Ya, itu maksudnya wadawa ukol bin khomsatun fatilawatun bitadaburil makna walil batenil khola. Lumah apanya tombo hati iku ono limang warnani maca Quran angon-angon sa lebatan naskah aslinya itu ada dalam kitab apa? Kifatul Atqiyah. Lu punya matannya, luarnya Qomi Utugian itu Kifayatul Atqiyah. Gitu loh, ngerti? Nah, sembarang. Dulu udah saya baca setiap Sabtu Minggu pagi. Ini ke Julumur. Masih musola seupil. Belum dibangun ini. Malam saya pernah juga ya. Oh iya. Ntar dibaca lagi. Kan dulu belum ada zaman Pacebok. Ntar dilabkan di Pacebok. Lalu dan dikira Riyadhus Shalihin itu khatam. Terus sembarangan. Lama kan Al-Aziz walaupun ini udah 25 tahun. Lah emangnya. Oke lanjut. Udah titik ya. Nah sekarang wayuhdzaful musnad. Nah, kalau tadi kan zikrul musnad. Musnad ilaih disebutkan. Alasannya ada 5 poin. 5 poin yang nomor 5 itu kan terbagi 2, ya kan? Nah, sekarang wayuhdzafu dan boleh dibuang. Apa? Ono tuh al musnadu musnad. Musnad itu fi'il atau khobar. Nah, kemarin udah disebutkan. Musnad itu yang pertama itu al-babur robe fil musnad ilaih. Al musnad huwa al khobar wal fi'lu tam wasmul fi'li wal mubtada wal wasfu al mustaghni bimarfu'ihi, yaitu mubtada lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Mubtada itu kadang-kadang menjadi musnad. Kalau bukan mubtada lahu khobarun tapi mubtada lahu fa'ilun sadda masaddal khobar, itu termasuk musnad mubtadanya. Begitu loh. Aqaimun az-zaidani. Nah itu loh. Aqaimunnya mubtada, az-zaidani fa'il. Nah itu aqaimun. Walaupun mubtada dia sebagai musnad. Kalau alfiahnya gimana? Mubtadaun lah. Zaidun wa azirun khobar ingkul zaidun azirun manik tadar fa'awalun mubtadaun wasani fa'ilun aghna fi asarin zani, itu asarin apakah bermula orang yang berjalan, siapa zani, siapa 2 orang laki-laki ini. Nah itu loh, asarin itu walaupun mubtada dia sebagai musnad gitu loh. Oke, li aghradin karena ada tujuan-tujuan. Saya ini lagi minum kapsul gula. Jadi memang lagi proses mengeluarkan reak semua. Mana tadi? Pertama, minha itu diantara aghrad. Minha diantara aghrad idza dallat, apabila menunjukkan alaihi atas musnad apa korinatun, korena. Korena itu dalil yang menyertai, dalil yang membersamai. Wa ta'al dulu. Wa ta'allaqo bitarkihi gharadun.
wa ta'alaqo dan berta'alluq berhubungan bitarkihi sebab meninggalkan atau membuang musnad apa ghorodun satu tujuan mimma nyatanya dari perkara marro yang telah lalu apa ma fi khadfil musnad ilaih dalam membuang musnad ilaih apabila udah ada korenah. Nah itu kan apa namanya mubtada dan khobar masing-masing itu kan boleh dibuang. Itu kan di alfiah ini loh. Itu apa itu? Apa? Dalilnya itu. Wa ba'dalau la ghaliban hadful khobar hadmun wa fi nafsi yaminin dastakor. Itu diantaranya boleh membuang khobar. Wal korina jadi musnad boleh dibuang apabila ada korina yang menunjukkan, contohnya habis pertanyaan, contohnya setelah laula itu kan. Nah korina tadi wal korinatu dan bermula korina itu macam-macam. Alif itu kan alif ba berarti aba jadun itu. Imma madhkuratun ada kalanya itu disebutkan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Itu kemarin kan udah tuh. Dalam bab musnad ilaih dibuang. Itu dalam surah Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ai khalaqahunna Allahu. Oh, gitu loh. Itu kan hanya Allah. Wala in sa'alta dan sungguh jika bertanya siapa kamu hum pada mereka orang-orang kafir tadi, kamu bertanyanya begini, man bermula siapakah, kholako itu menciptakan siapa, man as-samawati pada semua langit tuh as-samawati karena mulhaq mu'annas salim wal ardo dan pada bumi itu udah kelar lah. Kenapa as-samawati wal ardo kan? Layakulunna jawabnya lain layakulunna sungguh menjawab betul-betul siapa mereka hum taunya hum lamnya dibaca dhamma layakulunna nyambung nggak? Nah kalau failnya mufrad layakulanna ngerti? Itu asalnya layakulunanna. Ngerti kan? Nah kalau mufrad failnya layakulanna. Itu beda pengaruh harokat dhammah dengan fathahnya. Lah iya, itu kan mempengaruhi dhamir. Itulah iqlal. Loh, gitu loh. Makanya kalau ngaji jangan tanggung-tanggung. Pahami detail. Loh. Jadi kalau kalian digebrak sama orang ya nggak usah biasa, nggak usah kaget, jawab aja. Kalau emang bisa kan dijawab. Nah, boleh jadi orang yang gebrak belum tentu dia paham. Loh, paham nggak maksudnya? Lah kalau kita jelaskan malah dia jadi terbuka. Loh gitu loh. Loh kenapa itu layakulunna? Jamak coy. Kok jamak lah itu kan sebelumnya hum. Kan korenanya hum kan gitu kan? Itu kaitannya layakulunna dengan layakulanna. Oke? Lu masih inget gak lu? Don. Layakulunna asluhu layakulunanna. Lu iya kan? Itu kalau kalian kemarin udah saya kasih tahu kalian. Beli qawaidul iqlal. Beli qawaidul lughah al-arabiyah. Nah, 2 kitab itu termasuk kemarin dalam kitab apa itu? Oh, udah nggak ngaji loh. Kailani kalau salah pernah dibahas ini. Nah, itu keren. Takdirnya khalaqahunna Allah. Jadi Allah itu fa'il. Fa'il itu musnad ilaih. Lah terus fi'ilnya mana? Yaitu lafaz khalaqahunna. Khalaqahunna itu fi'il. Fi'il itu musnad.
musnadnya dibuang karena udah ada korena. Korenanya disebutkan la insa itu man khalaqas samawati wal ardo. Begitu loh. Oke, nyambung. Sekarang alba wa imma muqaddaratun, dan ada kalanya dikira-kirakan. Kaqaulihi ta'ala yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun. Surah An-Nur ayat 36. Ayu sabbihu rijalun. Nah itu loh. Yusabbihu bertasbih. Lahu kepada Allah. Fiha di dalam dunia. Bil hujui di dalam waktu pagi, wal asoli dan waktu sore. Siapa? Rijalun. Ayu sabbihu rijalun. Ka'annahu kila. Ka'annahu seolah-olah kejadian. Kila itu ditanyakan. Apa yang kila? May yusabbihuhu. Man. Bermula siapakah yusabbihu. Itu bertasbih. Siapa manhu pada Allah. Jadi rijalun itu fa'il. Kalau fa'il pasti mempunyai fi'il. Rijalun itu musnad ilaih. Nah fi'ilnya kan berarti musnad. Lah musnadnya mana? Ada, dibuang, dikira-kirakan karena udah ada korenah tadi. Gitu loh yang dikira-kirakan. Wa minha, dan itu diantara agrad. Yang nomor 2, al-ikhtirazu, bermula menjaga, proteksi. Anil, oh, mustika gelap. Nah, oke. Al-ikhtirazu, nanti mau obat begini, sakti lu minum. Ya enggak? Lah, itu kan jurusnya film apa itu? Kan gara-gara ngeliat kelabang. Jackie Chan ya? Bukan Jackie Chan, Jet Li. Wah, kan kelabang. Kan dipatok sama ayam. Akhirnya Jet Li memperagakan jago. Wah, iya kan? Itu film ya. Lo nggak apa-apa kan ada iklan. Anda tidur, belagu kalau ya, anak Alpin di Kupang mah, aduh ampun. Itu salah itu. Kaqaulihi ta'ala innallaha bari'um minal musyrikina wa rasul. Ayo apa? Mundiri. Baru kemarin wa rasulahu. Gitu loh. Ini kitab saya salah, ini wa rasuluhu. Lah ya wa rasulahu lah. Ya kan atofnya kepada innallaha. Lah iya kan? Lu apa? Lu juga kan? Lah wa rasulahu lah. Ai wa rasulahu bariun minhum aidon. Lu ingat gak kemarin dalam Takrizat Mukhtasar Jiddan? Abul Aswad Ad-Du'ali ketika menceritakan asbab apa kemarin? Ma ahsanus samai. Anaknya kan gitu ngomongnya. Harusnya ma ahsanas sama'a. Begitu selesai, akhirnya ada orang yang membaca dengan lahan. Lahan itu nyeleweng, menyalahi kaidah bab atof. Akhirnya dalam ilmu nahwu disuruh membuat bab naat, bab atof. Nah ini innallaha, sesungguhnya Allah bariun itu terbebas minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Nah, orang yang tadinya baca ketika zaman Abil Aswad Ad-Du'ali itu bacanya warasulihi. Kalau warasulihi kan atof kepada minal musyrikina, berarti Allah terbebas dari orang musyrik dan rasulnya. Kan salah maknanya. Akhirnya diluruskan warasulahu, karena rasulahu atofnya kepada innallaha. Nyambung. Nah itu takdirnya ai warasuluhu warasulahu,
dan tegasnya sesungguhnya Rasulnya Allah bariun itu terbebas minhum dari musyrikin aizon kali juga. Falau dzukira, maka jikalau disebutkan apa hadzal mahdufu, ini lafaz yang dibuang yaitu lafaz bariun, lakana maka ada apa zikruhu menyebutkan makhluk abasan itu sia-sia, main-main. Kenapa? Li'adamil hajati, karena tidak adanya hajat ilahi kepada hadzal makhluk. Oke, nyambung ya. Innallaha bariun minal musyrikina wa rasulahu wa minha, dan itu diantara aghrad zaikul makomi, itu sempitnya makom, kondisi, an itolatil kalami, dari memanjang-manjangkan kalam, kaqauli syairi, seperti ucapan penyair, nahnu bima ingzana wa anta, apa ini? Nazum apa ini? Nahnu bima ingzana wa anta bima in dzakarazin warra'yu mukhtalifu. Nahnu bima ingzana wa anta bima in dzakarazin warra'yu mukhtalifu. Nahnu bermula kami. Apa yuk lu sendirian ayo? Molor si Jipa. Ngapain? Nyuci. Emang mak lampir mah susah. Ya. Nahnu bermula kami bima dengan hal perkara ingdana yang itu bima. Nahnu bermula kami itu bima dengan perkara ingdana yang ada di sisi kami. Udah dah, kita mah kita aja dah. Gitulah maksudnya. Wa anta, dan bermula ente. Ntar dulu, khobarnya dibuang. Nahnu bermula kami, itu asalnya roduna gitu loh, sarahnya itu loh. Bima ingdana, wa anta, dan bermula ente, bima ingdaka, bima dengan sesuatu ingdaka yang ada di sisimu itu rodin. Sementara warra'yu, dan bermula pendapat itu mukhtalifun, beda-beda. Nahnu itu mubtada. Oke, khobarnya dibuang. Ai nahnu bima ingdana roduna. Nah, roduna itu khobar. Khobar itu berarti musnad, dibuang. Alasannya lidzaikil makom, karena sempitnya keadaan kalau dipanjangkan kalamnya. Nahnu roduna, itu kelamaan. Kami ridho kok dengan apa yang ada pada kami, sebagaimana kalian ridho dengan apa yang ada pada kalian. Nah, itu rodunanya dibuang. Fakudifa, maka dibuang apa roduna, lidzaikil makomi, karena sempitnya makom. Oke. Wa minha, dan itu diantara aghrad ittibaun, bermula ittiba, wa mujaratuma, dan bersandingannya sesuatu, jaa yang datang apa mafisti'malatihim, di dalam penggunaannya orang Arab, al-waridati, yang datang anil Arabi, dari orang Arab. Di antaranya itu itba, mengikuti dan bersandingannya dengan ketentuan bahasa yang udah sering digunakan oleh orang Arab. Contohnya laula antum lakunna mu'minin, itu kan setelah laula. Nah, itu kan tadi sudah saya bacakan, wabak laula ghaliban khatful khobar khatmun wa fi nasi yaminin dastakor, kan gitu kan. Laula antum, jikalau tidaklah bermula kalian semua, ai mau jujuna, itu bawahnya. Ai laula antum mau jujuna lakunna, maka ada siapa kami itu mukminina, orang-orang yang beriman. Surah Saba ayat 31. Kalau nggak ada nih, saya kami beriman. Kalian ada ya, kami nggak beriman. Itu setelah laula. Oke, mau jujuna khobar dibuang karena jatuh setelah laula. Laulaka lama falaktul aflak, itu setelah laula. Yang benar adalah fil masali, harokat tulis
fil masali dalam kalam masal. Kalam masal itu peribahasa. Tulis itu maknanya masal. Udon, musul, ya enggak, bisul kali lu, ya enggak. Fil masali dalam peribahasa. Nah ini contohnya. Romyatun min ghairi romin. Oh, ai hadhihi romyatun. Bermula ini romyatun itu lemparan min ghairi romin, dari tanpa pelempar. Kan bahasanya ada istilah dalam bahasa Jawa itu kejeduk kawang-awang kesandung roto. Masa awang-awang jedut? Ya enggak? Masa rata bisa keselimbot, kesandung? Ya kan? Ada. Umpamanya ada kebaikan dibalas dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu mau orang satu ya air susu dibalas dengan air tuba. Orang banyak ya air susu dibalas air tuba. Enggak ada. Air susu banyak dibalas dengan air tuba. Banyak, orangnya banyak, nggak bisa. Itu kalam masal, begitu loh. Lah itu apa namanya? Romyatun min ghairi romin itu hadhihinya dibuang. Tapi itu kan musnad ilaih ya. Right? Lah iya kan? Nah, kan yang dibuang itu berarti apa? Lah musnad ilaihnya kalau itu, makanya saya pertanyakan. Kepada yang dibakar kan membuangnya musnad, kan gitu kan? Nah itu mujawaroh, mujarotu itu tadi mujarotu ma ja'a fisik malatihim itu loh, gitu loh. Jadi di kalangan orang Arab memang ada, begitu diantaranya udah titik. Berarti lanjutannya apa? Al-mab hasusani ya. Ya udah selebihnya itu tamrin, tadrib kan, tadrib itu latihan, tamrin ya ulangan. Nah sambil dibaca ulah cicing baik. Itu syair-syair umpamanya yang bawahnya itu langsung baliknya kan tamrin. Ayin asbabal hadfi wa nau'il mahdhuf fil amthilatil atiyah. Tentukanlah sebab-sebab dibuangnya musnad dan macamnya lafaz yang dibuang dalam contoh yang akan datang. Zalika azka lakum wa atuhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu kan zalika azka lakum wa athar. Itu berarti yang dibuang